Pak Prabowo bilang percuma kita jadi negara G20 kalau 25% anak-anaknya masih belum dapat makan secara cukup. Itu kan jadi saya pikir masa sih gitu negara sebesar Indonesia dengan kaya sumber daya alam ternyata masih ada yang anak-anaknya itu ya Pak Prabowo lebih kritis. Memang 20% terbawah itu harus diselamatkan, ditingkatkan gizinya supaya dia menjadi anak yang pintar gitu. Dan kualitas SDM ini kan penting. Dulu Jepang kan tahun 40-an kan kita kata kita dijajah orang KT. Sekarang orang Jepang pemain basket 2 meter. Benar. Karena gizinya bagus. Jadi gizi itu penting. Jadi saya setuju dan Pak Prabowo. Tapi jangan 10.000 itu taruh di menteng, ya nggak bisa. Anak-anak menteng kan makannya 100.000. Prof, ini Prof agak lompat Prof. Di Sarasehan kan tamu kita pertama Menko Pangan. Pak Zulkifli Hasan. Cita-citanya presiden kita yang baru ini, Presiden Prabowo kan mulia swasembada pangan, Prof. Prof kan juga backgroundnya IPB nih, Prof. Pertanian. Nah, gimana sih Prof melihatnya kita sekarang kan udah sering impor pangan. Ada yang bilang nggak salah impor pangan, ada yang bilang salah gitu kan. Sementara gimana sih Prof kalau menurut saya cerita dulu ya, inspirasi aja. Jadi keberhasilan pangan Pak Harto itu tahun 80-an, 84 ya, kan diakui dunia. Oh, diakui dunia, Prof? Ya, diakui dunia. FAO yang ngakui bahwa ya gini, keberhasilan kebijakan pangan di Indonesia itu nggak pernah ada ceritanya di muka bumi, hanya satu di Indonesia. Kalau Amerika, Australia itu wajar. Pertama teknologi, kedua tanahnya luas. Iya, betul. Nah, di Indonesia itu swasembada pangan dihasilkan oleh petani-petani kecil. Yang setengah hektar, 0,3 hektar. Itu hanya satu unit di dunia. Dan itu berhasil. Dengan apa? Sederhana aja. Pak Harto itu sederhana aja. Strategi yang hebat itu strategi yang sederhana yang dengerin semua orang. Kalau motor-motor ya susah. Orang udah nggak ngerti gitu, Apa itu strateginya? Panca usaha, irigasi, pupuk, kredit, ya penyuluhan itu aja. Jadi itu aja. Sekarang masalahnya pangan nggak diurus, irigasinya hilang. Penyuluhnya di odol-odol. Jadi apa? Kantor sosial, kantor kecamatan, kantor kawan. Ya nggak. Sekarang mau nyari tanah susah. Nah, ini harus dibangunkan lagi. Dan saya kira sudah Menko Pangan sudah memetakan di mana masalahnya. Untuk kembali lagi luas itu tidak bisa 100% kombinasi dengan produktivitas. Sekarang itu Israel, negara-negara lain itu dengan di sekitar rumah itu dengan teknologi bisa tingkat banyak. Itu teknologi dipakai. Tiap terutama kalau padi sekarang 5-6 ton, naikkan aja 9 ton. Sudah akan lebih terjadi swasembada pangan. Tapi saya sarankan jangan at all cost APBN itu dihabiskan begitu saja sehingga yang lain nggak bisa kebagian hanya untuk mencapai swasembada pangan. Itu harus dipikirkan seperti itu. Sertakan swasta. Gimana cara menyertakan swasta? Karena pangan cenderung komersial. Kalau yang komersial, gini, yang pertama untuk pemerintah fokus saja ke beras. Ke beras ya enggak. Beras itu kan tidak semua provinsi. Cukup aja 10. Ya enggak. Yang dipanggil dulu kan zaman Pak Harto kan semuanya dipanggil. Sekarang nggak usah. Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah itu udah dikumpul grup pangan lah gitu. Udah itu kembang, ditambah satu perluasan seperti di Papua atau food estate itu, Prof. Food estate ya enggak, ditambah itu ya enggak. Sehingga itu lebih mudah koordinasinya. Ya enggak. Kalau semua provinsi susah. Tapi bisa ya, Prof, swasembada pangan ya, Prof. Basisnya sudah ada. Kalau produktivitas itu bisa dinaikkan, maka swasembada akan berhasil. Apa sih, Prof, komoditasnya yang menjadi prioritas kalau menurut Prof Didi? Enggak, sekarang itu beras. Sekarang beras dan jagung lah paling tidak. Kalau dulu kan termasuk cabai, termasuk minyak kelapa, minyak goreng, kemudian garam dan seterusnya. Itu dulu makanan pokok. Tapi sekarang kalau beras sudah tercapai, yang lain tuh untuk daging merah kan mahal, itu kelas atas saja.
Kemudian daging ayam. Ayam aja udah cukup ya, Prof. Ayam udah cukup. Ayam udah cukup. Butuh berapa tahun, Prof? Karena swasembada kan tiap paling presiden ya, jadi ya kan. Jadi bahan kampanye soalnya. Menko-nya kemarin menjawab dulu targetnya 7 tahun, jadi 5 tahun, 5 tahun. Ya gitu aja. Saya kan ditanyai wawancara WD aja tidak perlu mentargetkan 5 atau berapa tahun. Soalnya kemarin di event G20 ya di Brazil ya kalau nggak salah ya, Pak Prabowo bilang percuma kita jadi negara G20 kalau 25% anak-anaknya masih belum dapat makan secara cukup. Itu kan jadi saya pikir masa sih gitu negara sebesar Indonesia dengan kaya sumber daya alam ternyata masih ada yang anak-anaknya itu ya Pak Prabowo lebih kritis. Memang 20% terbawah itu harus diselamatkan, ditingkatkan gizinya supaya dia menjadi anak yang pintar gitu. Dan kualitas SDM ini kan penting. Dulu Jepang kan tahun 40-an kan kita kata kita dijajah orang KT. Sekarang orang Jepang pemain basket 2 meter. Benar. Karena gizinya bagus. Jadi gizi itu penting. Jadi saya setuju dengan Pak Prabowo. Tapi jangan 10.000 itu taruh di Menteng, ya nggak bisa. Anak-anak Menteng kan makannya 100.000. WD kan 99.000. Coba beda 1.000 ya, Prof. Itu nggak apa-apa masal. Setiap kota ada, tapi fokus kepada yang itu penting gitu. Yang basic itu penting. Ya. Karena sekarang ada program makan bergizi gratis ya, Prof ya. Ada catatan dari Indef nggak, Prof? Gimana program itu bisa berjalan dengan ibu. Iya, itu dijalankan untuk daerah-daerah yang remote. Di Jakarta ini masih banyak yang miskin. Itu jadi tidak semua daerah siswa ya, atau iya nggak usah semua lah. Kan orang nggak nuntut. Kan seperti di daerah-daerah Menteng, di daerah nggak usah kan nggak nuntut. Ya, itu masukkan aja, nggak usah. Anak-anak Jaksel nggak usah lah, Prof. Anak-anak Jaksel. Anak-anak Jaksel nggak usah. Sekali itu makan sabu haci 200.000. Prof, tapi kemarin ada yang bilang begini soal ekonomi. Memang ekonomi kita tuh masih belum rata. Kekayaan kita tumbuh 5%, tapi yang kaya makin kaya, yang miskin nggak bertumbuh gitu. Selama kekayaan sumber daya alam kita hanya dikuasai oleh segelintir orang menikmati. Itu benar gak sih, Prof? Itu terjadi gitu, dan harusnya jalan keluarnya gimana supaya maksudnya biar bisa merata dan bisa lebih tumbuh kencang lagi gitu, Prof. Kalau menurut Prof. Begini, ketidakseimbangan, ketidakadilan itu Gini rasio kan diukur oleh BPS. Betul. Ya enggak, tapi itu kan pengeluaran. Betul. Itu boleh hanya indikatif saja. Betul. Tapi tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Betul. Pak CT atau Abu Rizal kan pengeluarannya kan nggak banyak. Betul. Tapi asetnya kan banyak. Benar. Karena orang-orang kaya biasanya pelit ya, Prof. Cermat, maksudnya cermat. Cermat dan teliti. Maksudnya cermat jadi dalam pengeluaran. Kalau penelitian S1 atau itu boleh, tapi kalau political economy itu salah. Karena itu lihat aja tabungan di bank. Antara yang punya 1 miliar ya 10 miliar naik terus jumlahnya dan dia bertambah terus gitu, Prof. Betul, itu yang lihat. Jadi kesenjangannya tinggi. Nah, sekarang kesenjangan itu disiram dengan subsidi-subsidi, itu salah. Subsidi boleh, tetapi yang terpenting bangun skill dari anak-anak itu pendidikan sudah. Dan pendidikan ini jangan sastra. Benar. Yang vokasi, ya enggak? Benar. Kalau sastra kan kita tidak langsung perlu kerja, iya benar. Kita tidak perlu Rendra 1000 kan? Cukup satu aja susah, Pak Harto. Yang siap kerja gitu, Prof ya. Nah, sekarang Menteri Pendidikan juga ingin membangun vokasi. Beasiswa ke luar negeri akan banyak yang ke teknikan, itu bagus. Jadi itu aja, sehingga hanya pendidikan yang menjadikan generasi berikut itu naik secara vertikal. Nah, itu basic ya, Prof ya? Basic, sangat basic. Itu diperbanyak. Sebanyak mungkin itu harus dilakukan, ya enggak? Gimana cara menyeimbangkannya, Prof? Antara ekonominya tumbuh tinggi, tadi pendidikan juga. Tapi kalau dari sisi industrinya gimana, Prof? Karena kira industri nih ada yang tumbuhnya tinggi banget, ada yang tekstil malah jatuh gitu. Enggak, memang ada yang sunset industry ada yang nggak bisa kita pertahankan lagi, ya nggak mungkin, ya nggak. Termasuk di Korea, industri itu sudah kalah dengan Cina, karena itu mereka masuk ke jasa. Betul. Jasanya itu jasa hiburan, misalkan ya, itu film-film, drakor. Itu mesin ekonominya sudah mulai dikembangkan. Itu sejak 20 tahun yang lalu disiapkan. Ekonomi kreatif mereka tuh. Nah, ekonomi kreatif.
Nah kita industri itu yang booming, yang seperti sumber daya alam. Iya, sumber daya alam yang nikel, ya, kemudian timah dan lain-lain. Iya, betul. Rumput laut untuk komestik. Betul. Dan kemudian yang kelapa sawit untuk kosmetik yang ke bawah. Termasuk gas alam yang masih ada itu dihilirkan ke bawah. Kayak kita tapi fokus ke ekspor supaya harganya naik. Jadi termasuk kulit segala macam, ya enggak. Satu lembar kulit kalau dijadikan dengan diekspor dengan sebagai industri, ya, jadi dompet, itu kan naik 10 kali nilainya. Jadi jangan diekspor mentah-mentah. Itu bisa kok asal ada fokus, ya enggak. Kuncinya apa? Satu, deregulasi, debirokratisasi, jangan eksportir dihambat. Kemudian insentif untuk UKM, fasilitas yang kan banyak itu, tapi belum dipakai banyak, ya nggak, misalkan pajak segala macam. Kemudian pemerintahnya dubes itu zaman Pak Harto diberi tugas, you harus ekspor. Kalau ekspornya turun, you nggak beres jadi dubes. Ya kebudayaan boleh, ya nggak, tapi kan ekonomi diperlukan untuk supaya kita naik dari 4.000 ke 9.000. Kalau enggak, ya ketinggal jauh dengan Korea kan. Malaysia aja udah 12.000. Ngomong-ngomong per kapita kan. Soal ekspor nih Prof, kan 3 tahun terakhir ekspor kita juga tumbuhnya tinggi nih Prof. Ya karena komoditi. Ya. Tapi di saat yang bersamaan ternyata cadangan devisa kita juga nggak naik amat. Bahkan ada beberapa kali turun tuh Prof cadangan devisa kita karena. Nah itu gimana Prof? Supaya ekspor itu ada dampak positifnya ke pasar keuangan dan harus didesain sebanyak mungkin pelakunya itu dalam negeri, industri dalam negeri atau kerjasama, ya, sehingga karena ketika sudah dapat devisa itu diambil oleh bank di luar, keluar masuk ke bank 2/3 sudah habis untuk bank. Nah itu cara seperti ini tuh mengobral murah dari sumber daya kita. Kan nikel kan monopoli. Ketika monopoli ya monopoli di dunia kan nggak ada lagi yang punya kan. Indonesia doang dan beberapa ini yang paling besar Indonesia. Jadi mestinya rancangan industrinya jual mahal, ya harus jual mahal. Kita atur harga ya Prof ya, yang ngatur harganya kita. Kemudian peran kita, ya nggak, perbankan kita masa nggak bisa. Kalau nggak bisa konsorsium dan asing, ya nggak, bank kita harus. Itu salah itu sama persis sama dengan gas alam dijual murah ke luar negeri sehingga kita nggak dapat apa-apa. Jepang yang menikmati itu. Jepang itu punya industri plastik yang untuk mensupport itunya dari itu. Gasnya dari kita ya Prof ya. Dari kita. Ini contoh aja di Indofood kan, pabriknya besar tapi dia bisa menghilirisasi dengan bagus. Benar. Tapi sumbernya dari luar. Benar. Nah, kita bagaimana sumbernya dalam, pabriknya besar gitu. Jadi ini kalau yang dibilang kemarin itu kutukan. Iya, sumber daya. Kutukan sumber daya. Di Afrika itu penghasil berlian segala macam, justru negaranya itu jadi korban mafia-mafia yang masuk ke dalam. Jadi malah terkutuk. Nah karena itu sumber daya alam itu harus diindustrialisasi. Jangan Amerika Latin juga ya Prof ya. Amerika Latin, Afrika gitu. Itu berbahaya. Apa sih benchmark negara dengan sumber daya besar tapi bisa dikelola dengan sebenarnya itu kan seperti di Korea kan nggak ada sumber daya alamnya kan. Dia kan sumber daya manusia dan teknologi kan. Bisa jadi negara kaya. Kalau kita punya teknologi bisa ekspor punya sumber daya alam itu jadi adik kuasa ke Amerika sebenarnya. Tapi alternatifnya ya kejeblok ke Afrika. Kalau nggak punya SDM-nya. Jadi Amerika kaya sumber daya alam loh. Cina juga kaya ya Prof ya. India. Iya, Amerika tuh disimpan sebenarnya alamnya. Iya benar. Ya nggak disimpan dulu untuk generasi berikutnya. Benar. Mereka ngambil dari luar dulu. Cina juga begitu. Kita dikeruk terus. Kita dikeruk terus. Dijual. Pada waktu COVID itu sebenarnya 2/3 dari departemen nggak berjalan. Mestinya 2/3 atau separuh anggaran harusnya hemat dipindah. Kan? Iya. Tapi ini coba pada waktu COVID itu jual mereka pesta pora di hotel-hotel banyak itu terjadi. Bener kalau iya pesta, coba lihat. Ini menarik ini. Sobat Cuan, jangan lewatkan lanjutan obrolan seru yang gak kalah menariknya dari pembahasan kita kali ini. Hanya di channel YouTube Cuap Cuap Cuan.